kasih Bu. Iya, sama-sama. Kira-kira nih dengan Mas siapa nih? Ya, saya dengan Mas Ahmad Ramadan, saya panggil saja Rama. Oke, jadi Ibu panggilnya Mas Rama aja gitu ya. Iya. Biar gak susah-susah gitu ya kan. Kalau nama panjang kan kayak kepanjangan Ibu Iya. panggilnya. Jadi Ibu panggilnya Mas Rama aja gitu. Lalu nih gimana nih kabar Mas Rama kira-kira? Ya, kabar saya alhamdulillah baik-baik saja sekarang. Oke, alhamdulillah kalau kabar Mas Rama juga baik-baik aja ya. Iya. Oke, lalu nih aktivitas Mas Rama sekarang ini apa ya? Aktivitas saya sekarang kuliah sama ada usaha lah. Sekarang. Oke, semester berapa nih kira-kira Mas Rama? Sekarang semester 5 saya. Oh, udah semester 5 ya. Iya. Jadi kayak semester akhir lah udah Iya. dibilang kayak gitu. Oke nih. Lalu nih Ibu ingin bertanya ya kepada Mas Rama. Tujuan Mas Rama datang menemui Ibu itu untuk apa ya? Tujuan saya untuk menemui ibu mau melakukan konseling sama ibu. Oke, jadi di sini Mas Rama datang menemui Ibu ingin melakukan proses konseling ya dengan Iya. Ibu ya. Lalu nih apakah sebelumnya nih Mas Rama sudah pernah melakukan proses konseling atau belum? Baru pertama kali ini Bu sama ibu. Oke, jadi Mas Rama ini tuh baru pertama kali Iya, ya baru melakukan pertama proses kali. konseling ya. Jadi ini pengalaman pertama kali untuk Mas Rama ya gitu. Iya Bu. Oke, lalu nih Mas Rama kan baru pertama kali, gimana perasaannya nih kira-kira? Ya perasaannya sekarang masih kejar gitu Bu. Iya, Ibu di sini juga kayak memahami sih ya. Iya. Soalnya kan Mas Rama juga baru pertama kali mengenal Ibu dan baru pertama kali untuk melakukan proses konseling. Jadi kayak ya wajar ada rasa ragu atau rasa nggak nyaman gitu. Tapi di sini Mas Rama harus relax gitu, harus Iya. nyaman. Seperti ngobrol aja dengan Ibu. Anggap aja Ibu teman Mas Rama gitu. Iya. Nggak perlu kayak tegang atau nggak perlu takut kan Ibu di sini kan juga nggak gigit gitu loh Mas Iya. Rama. Oke nih di sini kan Mas Rama kan baru pertama kali nih ya, berarti kan belum mengetahui ya tentang apa sih konseling itu, bagaimana Iya. prosesnya gitu kan belum mengetahui. Jadi di sini Ibu ingin menjelaskan sedikit kepada Mas Rama nih untuk agar Mas Rama tuh dapat mengetahui proses kedepannya kita tuh gimana untuk melakukan proses konselingnya gitu ya. Baik. Jadi di sini proses konseling itu merupakan suatu bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseling untuk menyelesaikan sebuah permasalahannya si konseling gitu Mas Rama. Iya. Jadi di sini tuh Ibu sebagai konselornya dan Mas Rama sebagai konselingnya. Tetapi di sini tuh Ibu itu hanya sebagai jembatannya Mas Rama saja untuk melakukan untuk Mas Rama itu dapat menyelesaikan permasalahannya seperti itu Mas Rama. Oh iya. Baik. Apakah dari sini Mas Rama ada yang ingin ditanyakan? Ya saya mau menanyakan Bu soal konseling sama konselor yang untuk yang menyelesaikan tuh konseling ibu apa saya? Di sini maksud Mas Rama itu yang menyelesaikan permasalahannya itu konselingnya atau konselornya gitu Iya. ya? Oke, jadi di sini yang menyelesaikan itu tetap konselingnya, yang menyelesaikan tetap Mas Rama sendiri. Jadi di sini Ibu sebagai konselor itu cuma hanya sebagai fasilitatornya Mas Rama untuk menuju Mas Rama tuh menyelesaikan permasalahannya seperti itu Mas Rama. Oh iya baik. Jadi anggap saja Ibu itu sebagai jembatannya Mas Rama gitu. Ibu itu cuma mendorong Mas Rama untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi untuk yang menemukan solusi, untuk yang menyelesaikan itu Mas Rama sendiri seperti itu. Oh iya baik Bu. Oke, jadi di sini Mas Rama udah paham ya? Ya sudah paham. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Lalu nih Ibu ingin menjelaskan sedikit lagi kepada Mas Rama di dalam konseling kita hari ini tuh terdapat juga asas-asas yang harus dipatuhi Mas Rama. Iya. Asas yang paling utama tuh ada asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan Ibu sebagai konselor Iya. itu harus merahasiakan apapun informasi identitas konseling Ibu gitu. Jadi
konseling kita sekarang ini tuh bersifat rahasia. Oh, Jadi yang mengetahui itu hanya kita, hanya ibu dengan Mas Rama saja seperti itu. Lalu yang kedua ada asas keterbukaan, dimana nih Mas Rama kan datang menemui ibu ya. Jadi Mas Rama harus terbuka kepada ibu. Ketika Mas Rama tidak bisa terbuka, untuk menyelesaikan permasalahannya tuh kurang maksimal seperti itu. Jadi nanti kalau Mas Rama tidak terbuka dengan ibu kan penyelesaiannya tuh lebih lama gitu. Jadi Mas Rama harus terbuka kepada ibu, harus bercerita dengan apa adanya seperti itu Mas Rama. Lalu yang ketiga ada asas kesukarelaan, di mana Mas Rama datang ke sini apakah ada paksaan dari orang lain? ya tidak ada paksaan dari, hanya saya sendiri yang ingin masuk sama ibu. Oke, jadi Mas Rama tidak ada paksaan Ya dengan nggak. dari siapapun ya. Ini Iya. real Mas Rama sendiri yang mau Iya. ya. Oke, kalau gitu karena kan Mas Rama kan sudah mengetahui nih asas-asasnya apa konseling. Iya. Konseling itu bagaimana? Apakah di sini ada yang ingin ditanyakan lagi nih? Apa Mas Rama sudah paham? Kalau sudah paham kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Ya sudah paham. Oke, kalau Mas Rama di sini sudah paham, Mas Rama dapat sebelum menceritakan permasalahannya, kita menentukan durasi waktunya dulu nih Mas Rama. Kira-kira nih Mas Rama ingin durasi waktu berapa nih? Berapa menit lah kira-kira? Ya. Sekitar 30 menit, 40 menit, bagaimana nih? Ya sekitar 30 menit. Oke, jadi kita melakukan proses konseling kurang lebihnya 30 menit ya Mas Iya. Rama ya kan. Kita tujuannya menentukan durasi waktu kan agar kita tahu gitu, tidak kebablasan gitu kan. Iya. Kalau nggak ada durasi waktunya nanti nggak selesai Iya. konselingnya gitu ya Mas Rama ya. Jadi Mas Rama sepakat ya waktu 30 menitnya ya. Iya sepakat. Oke, kalau begitu kalau Mas Rama sudah sepakat, Mas Rama dapat menceritakan permasalahannya nih sekarang. Ya untuk permasalahan yang saya mau cerita soal saya, karena tuh saya di rumah kan kayak kecanduan game kan, kecanduan game. Kecanduan game, Lalu kayak perkuliahan tuh tidak bisa fokus, dalam perkuliahan tuh tidak bisa fokus dari sisi mengikuti pelajaran atau seminar lah, itu kurang. Saya kan sudah sama game tuh sampai nggak bisa ditinggalin lah, sampai kecanduan. Oke, jadi di sini Mas Rama bercerita kepada ibu bahwa Mas Rama ini kecanduan game sehingga Mas Rama tuh kuliahnya tuh terganggu ya. Iya. Begitu ya Mas Iya. Rama ya kira-kira ya. Lalu nih kira-kira sejak kapan nih Mas Rama untuk kecanduan game ini? Ya sudah 2 tahun kemarin lah. Oke, cukup lama ya Mas Iya. Rama ya, 2 tahun kemarin. Oke. Lalu apakah ada faktor yang mempengaruhi nih Mas Rama? Kira-kira? Untuk faktor yang mempengaruhi itu tidak ada, paling ya dari itu game yang susah untuk diselesaikan. Semisal kayak pikiran tuh ingin game gitu, jadi kayak kecanduannya tuh makin parah. Kalau tidak diselesaikan malah makin parah. Oke, jadi Mas Rama ini tuh terlalu fokus Iya. dengan gamenya gitu. Apakah selain Mas Rama melakukan kegiatan dengan game, atau tidak ada kegiatan yang lainnya Mas Rama? Ya ada kegiatan lah di rumah kan, saya sama bantu usaha orang tua tuh. Jadi ya semisal game saya hentiin ya saya bantu orang tua untuk usaha lah di rumah. Oke, lalu nih yang diinginkan kedepannya oleh Mas Rama ini apa nih? Keinginan Mas Rama untuk kedepannya ini apa? Ya keinginan saya tuh depannya supaya bisa ninggalin game lah, bisa bantu usaha orang tua majuin gitu lah. Oke,
Di sini kan Mas Rama kan sudah punya keinginan ya buat kedepannya tuh bagaimana gitu. Lalu nih kalau semisal ibu tanya dari skala 1 sampai 10, di mana skala 1 tuh Mas Rama tuh sangat-sangat tidak bisa hidup tanpa game gitu ya. Iya. Angka 10 itu Mas Rama itu sudah mulai terbiasa tidak ada game gitu. Kira-kira Mas Rama berada di posisi nomor berapa ya? Ya sekarang tuh berada di posisi angka 5. Oh, berarti cukup rendah juga ya Mas Iya. Rama ya. Oke. Lalu nih yang diinginkan oleh Mas Rama nih apa nih? Yang saya inginkan tuh sekarang tuh biar bisa lebih fokus dalam perkuliahan, dan semisal ada kelas atau seminar tuh bisa ngikutin sampai bisa fokus lah sama perkuliahan. Oke. Lalu nih apakah kan Mas Rama sudah mengetahui ya tujuannya apa. Lalu apa yang sudah dilakukan oleh Mas Rama sekarang? Usaha yang seperti apa gitu? Apakah Mas Rama di sini sudah menjalani usaha untuk merubah perilaku tersebut gitu? Oh iya, sekarang yang saya lakukan tuh apa ya, game tuh udah saya hindarin, dan usaha tuh untuk orang tua tuh saya jalanin kayak bantu biar tidak bisa fokus dalam game gitu. Oke. Lalu nih kan Mas Rama kan usahanya sudah untuk mengalihkan kecanduan game tersebut kan Mas Rama membantu orang tua nih. Iya. Apakah di sini tapi di sisi lain apakah Mas Rama ini masih bermain game untuk saat ini? Ya untuk saat ini sih enggak, tapi kayak hari libur kayak minggu itu baru kayak meluangkan waktu lah biar tidak canggung lah. Di rumah kan kak, selain bantu orang tua kan biasanya kayak apa ya, pingin santai lah sambil game, diluangkan hari minggu saat libur. Oke, di sini kan Mas Rama kan sudah mengetahui ya, Iya. sudah mengetahui apa yang diinginkan Mas Rama itu bagus sekali Mas Rama. Jadi di sini kan peningkatan Mas Rama itu bagus sekali karena kan Mas Rama sudah mengetahui apa yang diinginkan oleh Mas Rama. Iya. Ketika Mas Rama punya permasalahan kecanduan game seperti itu ya, Iya. bisa disebut seperti itu. Tetapi di sini Mas Rama sudah tahu nih solusinya tuh apa gitu. Iya. Jadi Mas Rama di sini tuh ya tinggal menjalani seperti itu Mas Rama. Apakah ya pastikan juga berat. Iya berat. Tetapi di sini kan Mas Rama juga bisa menjalani dengan sedikit demi sedikit seperti itu Mas Rama. Jadi Mas Rama ya harus berusaha seperti itu. Oh, iya baik. Lalu nih kira-kira nih kalau ibu tanya lagi nih ya, tadi kan Mas Rama kan sebelum tahu solusinya nih untuk permasalahannya Mas Rama. Tadi kan Mas Rama menyebutkan di skala angka nomor 5. Iya. Kalau untuk saat ini apakah ada kemajuan? Untuk sekarang tuh udah ada kemajuan. Sekarang di angka 8 aku sekarang. Oke, jadi di sini tuh Mas Rama bagus sekali ya, Iya. udah di angka 8. Namun di sini Mas Rama mungkin lebih berusaha keras lagi lah untuk merubah perilaku yang kecanduan game Oh, iya. tersebut seperti itu ya. Lalu nih Ibu ingin menanyakan terlebih dahulu kepada Mas Rama, jika seandainya besok ada keajaiban, Mas Rama ini ingin melakukan hal apa nih untuk merubah perilaku Mas Rama tersebut? Ya untuk merubah perilaku ya mungkin Jika saya- ada keajaiban nih Mas Rama itu ingin apa? saya ingin membuka usaha sendiri lah, dan bisa majukan usaha orang tua lah, biar bisa kedepannya tuh bisa maju gitu, dan cepat bisa kuliah, bisa lulus lah intinya. Oke, jadi di sini kan Mas Rama kan sudah punya target ya, Iya. untuk ingin segera cepat lulus, Iya. dan ingin
eh, memulai usaha juga gitu ya. Jadi di sini Mas Rama juga cukup bagus sekali nih untuk melakukan kegiatan tersebut, kan itu kan juga kegiatan positif ya. Ketika Mas Rama di sini masih ketergantungan oleh game, tapi di sini Mas Rama juga harus melakukan kegiatan yang positif, tidak boleh di game terus seperti itu. Ketika Mas Rama di game terus seperti itu kan kayak juga Mas Rama kan juga tahu ya itu kan tidak baik juga, dan juga mengganggu kesehatan mata juga kan Mas Rama ya. Iya, jadi Mas Rama di sini tuh harus apa ya, harus berusaha seperti itu. Nggak berusaha juga harus ada keinginan untuk merubah perilaku tersebut seperti itu Mas Rama. Ya baik Bu. Apakah di sini Mas Rama ada yang ingin disampaikan lagi nih kepada Ibu? Ya mungkin saya bisa depannya tuh lebih bisa apa ya, fokus dalam perkuliahan lah. Intinya tuh dari perkuliahan bisa fokus dan bisa ninggalin game lah. Oke, jadi di sini Mas Rama juga sudah mengetahui ya, sudah mengetahui solusinya seperti apa. Jadi di sini tinggal melihat perkembangannya Mas Rama saja nih untuk kita. Oh ya, kita kan konseling itu tidak hanya satu kali saja Mas Rama, tidak hanya satu kali pertemuan saja. Jadi minggu depan Mas Rama dapat menemui Ibu lagi untuk melakukan proses konseling untuk melihat perkembangan Mas Rama merubah perilakunya Mas Rama yang tadi kecanduan game hingga terselesaikan tidak kecanduan game lagi, itu seperti apa. Kita lihat perkembangannya seperti itu Mas Rama. Iya baik Bu. Apakah di sini Mas Rama ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya sudah Bu, sudah paham dari segala yang Ibu ngomongin, alhamdulillah sudah paham. Oke, alhamdulillah ya kalau gitu ya. Ibu harap di sini Mas Rama dapat semangat ya, kayak dapat semangat untuk merubah perilakunya. Iya. Seperti itu ya. Lalu nih, sekarang nih Ibu ingin Mas Rama menyimpulkan konseling kita hari ini tuh yang Mas Rama dapat tuh apa aja nih? Ya, yang saya dapat tuh dari konseling hari ini tuh apa ya? Dari segi saya sebelum bisa ninggalin game, jadi tahu gimana solusinya, caranya bisa ninggalin game dan mencari kesibukan lain selain bermain game. Oke, bagus sekali ya Mas Rama. Ibu senang juga mendengarkannya, soalnya Mas Rama di sini kan apa ya, sudah bisa tahu solusinya seperti apa gitu kan. Itu kan perubahan yang sangat signifikan juga ya. Sudah langsung mengetahui apa yang diinginkan seperti itu Mas Rama. Lalu nih, apakah di sini Mas Rama yang ingin ditanyakan lagi nih? Jika tidak ada, Ibu akhiri nih konseling kita hari ini. Ya, untuk sekarang tuh masih belum ada, dan apa yang disampaikan saat ini sudah saya pahami lah. Oke, kalau begitu Mas Rama, kalau Mas Rama juga tidak ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Ibu, dan Mas Rama sekarang sudah agak sedikit lega seperti itu ya, agak sedikit lega, Ibu akhiri ya konseling kita hari ini ya. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Rama sudah menemui Ibu untuk melakukan konseling kita hari ini ya Mas Rama ya. Ya baik Bu, terima kasih atas apa yang Ibu sampaikan, bisa saya terima. Oke, kalau begitu Mas Rama, kita akhiri ya konseling kita hari ini ya. Iya baik Bu, terima kasih Bu. Iya sama-sama Mari Mas Bu. Rama. Mari.